Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Angela dan aku Reina di channel Learning with Us. Pada video kali ini kita akan membahas tentang One sample and two sample test of hypothesis. Yuk ambil buku dan pensil. Why is hypothesis testing important in business decision making? Let me explain. Hypothesis testing is a powerful tool that helps business make informed decisions. It offers a structured method to evaluate scenarios such as determining if a new marketing strategy will increase sales or whether lowering prices will improve customer retention. This approach relies on factual data rather than subjective judgment. Second, it minimizes risk. By validating assumptions, business can reduce the likelihood of costly errors and build greater confidence in their decisions. Additionally, hypothesis testing improves product and service standards. For example, business can assess whether a new design enhances customer satisfaction, driving innovation and refinement. Lastly, it deepens market and performance understanding. By analyzing customer behaviors and preference, businesses can align their initiatives with performance goals, ensuring success. That's why hypothesis testing is essential for effective decision making in any business. Langsung saja kita masuk ke soal yang pertama. Soal yang pertama, tipe soalnya yaitu one sample test, di mana population standard deviation diketahui. Aku akan bacakan soalnya. A company claims that the average time taken to complete the checkout process at their store is 5 minutes. A random sample of 30 customers show that the average checkout time is 5.5 minutes, with a population standard deviation of 1.2 minutes. Conduct a hypothesis test with a significance level of 0.05 to determine whether the average checkout time is more than 5 minutes. Nah, kita akan mengerjakan dengan 6 steps. Yang pertama dengan manual calculation. Step pertama yaitu state the hypothesis. H0-nya adalah mu kurang dari sama dengan 5, yang artinya the average checkout time is less than or equal to 5 minutes. Untuk H1-nya yaitu mu lebih besar dari 5, di mana the average checkout time is more than 5 minutes. Nah, untuk step 2 kita akan menentukan level of significance. Sudah diketahui di soal, untuk alfanya adalah 0,05. Untuk step 3, kita akan menentukan tes statistik yang digunakan. Nah, in this case, we'll use the z-test because the population standard deviation is known. Untuk step yang keempat, kita akan formulate the decision rule. Pertama, kita gambar grafiknya terlebih dahulu, lalu kita bagi menjadi 2. Nah, karena sudah diketahui di soal, untuk alfanya adalah 0,05, kita tinggal membagi dari setengahnya ini ada 0,5 dikurangi 0,05, diketahui 0,45. Nah, kita lihat di z-table, karena yang 0,45 ini paling mendekati adalah 1,64 dan 1,65, dan jarak di antara keduanya yaitu 0,0005. Jadi, untuk menentukan critical value-nya, kita bagi 2. Jadi, 1,64 tambah 1,5 dibagi 2 sama dengan 1,645. Nah, dari situ kita bisa menentukan decision rule-nya. Jadi, reject H0 if Z lebih besar dari 1,645. Nah, next, step 5, kita akan compute the value of the test statistics. Dengan rumus Z sama dengan X bar kurang dari mu dibagi population standard deviation per akar N, di mana kita temukan hasilnya yaitu 2,28. Nah, dari sini step 6-nya kita akan interpret the results. Jadi, since 2,28 lebih besar dari 1,645 yaitu critical value-nya, it falls in the rejection region. So we decide to reject the null hypothesis. This means that there is sufficient evidence to support the claim that the average checkout time is more than 5 minutes at 0.05 significance level. Selanjutnya, kita akan menggunakan Python calculation. Pertama, kita import library-nya dulu. Selanjutnya, kita akan memasukkan function untuk mendapatkan value z-table dan juga t-table. Nah, selanjutnya kita akan memasukkan 6 steps tersebut ke dalam Python. Yang pertama, menentukan H0 dan H1. Yang step 2, kita akan masukkan nilai-nilai yang sudah diketahui di soalnya. Untuk step 3, kita akan menentukan tes mana yang akan digunakan, yaitu z-test. Step 4, kita akan formulate decision rule, yaitu z-calculation lebih besar dari z-table. Nah, untuk step 5, kita akan memasukkan rumus untuk mendapatkan z-calculation dan juga z-table-nya sendiri. Nah,
di step 6 ini kita akan interpret the result. Jika set calculation lebih besar dari set table akan reject, sedangkan kalau set calculation kurang dari set table akan fail to reject. Nah, akan keluar hasilnya itu set calculation sama dengan 2,28 dan set table sama dengan 1,64, di mana H0 rejected. The average checkout time is more than 5 minutes. Kita masuk ke soal yang kedua, di mana tipe soalnya adalah sama one sample test, di mana population standard deviation-nya itu tidak diketahui. Aku bacakan soalnya. An educational institution wants to know if the average final exam score of students in math class is different from 75. From 15 students taken randomly, the following exam score data is obtained. Conduct a hypothesis test with a significance level of 0.05 to determine if the mean of the student's final exam scores is different from 75. First, we will do with a manual calculation, di mana step yang pertama kita akan melakukan state the hypothesis, di mana H0-nya adalah mu sama dengan 75, yang artinya the average student final exam score is 75. Kemudian H1-nya adalah mu tidak sama dengan 75, yang artinya the average student final exam score is different from 75. Lanjut ke step yang kedua, kita akan menentukan level of significance, di mana pada soal diketahui bahwa alpha adalah 0,05. Step ketiga, kita akan menentukan the test statistics, di mana pada case ini kita akan menggunakan t-test, because the population standard deviation is unknown. Masuk ke step 4, di mana kita akan formulate the decision rule, di mana pada soal yang kedua ini kita adalah menggunakan two-tailed test, di mana alfanya adalah 0,05. Pada soal yang ini kita harus mencari namanya degree of freedom, di mana degree of freedom ini dicari ketika kita menggunakan tes statistik yang merupakan t-test dengan rumus n-1 sama dengan 15, di mana 15 merupakan total data yang ada dikurangi 1 sama dengan 14, sehingga dari data DF yang merupakan 14 dan alpha sama dengan 0,05 didapatkan critical value-nya adalah 2,145. Kemudian masuk ke decision rule-nya, di mana recheck H0 if T mutlak lebih kecil sama dengan 2,145, we fail to reject the null hypothesis. Selanjutnya kita masuk ke step 5, di mana pada step 5 ini kita membuat tabel data, di mana di dalamnya memuat tentang X, X min X bar dan juga X min X bar kuadrat. Selanjutnya kita akan mencari namanya sample mean dengan rumus sigma X dibagi N yang hasilnya adalah 74,93. Kemudian kita mencari sample standard deviation yang hasilnya ditemukan 3,863 dan kita mendapatkan t-value-nya adalah negatif 0,070. Masuk ke step yang terakhir, yaitu step 6, kita akan interpret the results. Since when 0,070 dinilai mutlak lebih kecil dari 2,145, it does not fall in the rejection region, so we decide not to reject the null hypothesis. This means that we don't have sufficient evidence to state that the mean of the student's final exam score is different from 75. Kita masuk ke yang kedua, yaitu Python calculation, di mana cara yang pertama yang harus kita lakukan adalah import library, di mana setelah kita import library-nya kita juga membuat function untuk mengambil data nilai dari setTable dan tTable. Next, sama seperti cara manual, kita juga melakukan 6 step yang ada di dalam Python. Yang pertama kita state the null hypothesis dan H1-nya itu apa sendiri. Yang kedua, kita akan memilih level of significance, di mana alfanya diketahui 0,05 dan data-data lainnya juga dimasukkan dalam step ini. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat delta degree of freedom, di mana delta degree of freedom-nya adalah 0 atau 1 dilihat dari t-test yang kita ambil. Step ketiga, karena kita menggunakan t-test karena population standard deviation-nya itu unknown. Next, step keempat, kita akan formulate decision rule, di mana reject H0 if t calculation-nya itu dinilai mutlak lebih besar dari t-table-nya itu sendiri. Next, step kelima, kita akan memasukkan rumus untuk mencari namanya t calculation dan t-table-nya. Dan step 6, kesimpulannya kita akan melihat apakah nilai absolut dari t calculation itu lebih besar dari t-table. Kalau memenuhi syarat tersebut, maka H0 akan di-reject, sedangkan sisanya akan fail to reject. Sehingga dari code Python yang telah di-run ini tadi didapatkan hasil bahwa t calculation-nya itu negatif 0,067 dan t-table-nya adalah 2,145, sehingga kita fail to reject H0. Selanjutnya kita akan
akan masuk ke soal yang ketiga, di mana tipenya adalah two sample test, independent samples, dan population standard deviation diketahui. Saya akan bacakan soalnya. A study was conducted to compare the average time spent by customers in two type store A and store B. From store A, a random sample of 40 customers was taken with an average shopping time of 30 minutes and a population standard deviation of 5 minutes. From store B, a random sample of 35 customers with an average shopping time of 27 minutes and a population standard deviation of 4 minutes is taken. Conduct a hypothesis test with a significance level of 0.05 to determine whether the average shopping time at store A is greater than at store B. Kita akan masuk ke manual calculation-nya. Di step 1, kita akan state the hypothesis di mana H0 mu A kurang dari sama dengan mu B. So, the average shopping time at store A is smaller than or equal to store B. Nah, untuk H1-nya, mu A lebih besar dari mu B, di mana the average shopping time at store A is greater than store B. Untuk step 2, kita akan menentukan level of significance, di mana diketahui di soal untuk alfanya adalah 0,05. Nah, untuk step 3, kita akan menentukan tes statistiknya. Nah, di case ini, kita akan menggunakan z-test, karena both population standard deviation are known. Untuk step 4, kita akan formulate the decision rule-nya. Kita akan menentukan critical value. Sama seperti di soal yang pertama, karena alfanya sudah diketahui 0,05, kita akan mendapatkan critical value sebesar 1,645, di mana reject H0 if z calculation lebih besar dari 1,645. Nah, untuk step 5, kita akan compute the value of the test statistic. Pertama, kita akan membuat tabel untuk memudahkan kita menyimpan data-datanya, yaitu ada data dari sample mean, population standard deviation, dan sample size. Nah, pertama kita akan menentukan Z, di mana hasil diketahuinya adalah 2,88. Nah, untuk step 6 kita akan interpret the results, di mana since 2,88 lebih besar dari 1,645, it falls in the rejection region. So we decide to reject the null hypothesis. This means that there is sufficient evidence to support the claim the average shopping time at store A is greater than at store B. Kita masuk ke Python calculation-nya. Seperti di soal-soal sebelumnya, kita akan pertama akan import library-nya dan juga memasukkan function untuk mendapatkan nilai dari z-table dan juga d-table. Nah, kita lanjutkan ke 6 step yang telah kita sebutkan tadi di manual calculation-nya. Step pertama, kita state the null hypothesis. Step kedua, kita akan masukkan data-data yang sudah ditemukan di soal tersebut. Step 3, kita akan determine test statistik, yaitu kita menggunakan z-test. Step 4, kita akan decision rule-nya, yaitu z calculation lebih besar dari z-table. Step 5, kita akan memasukkan rumus-rumus untuk mendapatkan nilai z calculation dan juga z-table-nya. Dan di step 6, kita akan mendapatkan result. Jika z calculation lebih besar dari z-table, maka akan reject H0. Jika tidak, akan fail to reject the H0. Nah, setelah kita menjalankan code Python-nya, kita akan mendapatkan bahwa z calculation-nya yaitu 2,88 dan z-table-nya adalah 1,64. Selanjutnya kita masuk ke soal yang keempat, di mana tipe soalnya adalah two sample test, independent samples, population standard deviation tidak diketahui. Aku bacakan soalnya. Jadi, a study was conducted to compare the average time spent by two groups of employees in completing their daily tasks. Group X consisted of 7 employees, while Group Y consisted of 6 employees. Perform a hypothesis test at a 0.05 significance level to determine whether there is a difference in the average task completion time between the two groups of employees. Masuk ke manual calculation-nya, di mana step pertama kita akan state the hypothesis, di mana H0-nya mu X sama dengan mu Y, di mana there is no difference in the average task completion time. Sedangkan H1-nya di mana mu X tidak sama dengan mu Y, di mana artinya adalah there is a difference in the average task completion time. Step kedua, kita menentukan level of significance-nya, di mana diketahui pada soal alfanya adalah 0,05. Dan step ketiga, kita akan melakukan tes statistik, di mana pada case ini kita akan menggunakan namanya multi-test karena kedua population standard deviation tidak diketahui. Tetapi kita akan asumsikan bahwa keduanya adalah equal atau independent samples. Next, masuk ke step keempat, kita akan formulate the decision rule, di mana setelah kita gambar grafiknya, kita akan find the degree of freedom-nya.
Karena kita menggunakan multitest sehingga DF-nya rumusnya adalah N1 plus N2 dikurangi 2 sehingga didapatkan 6 plus 7 kurang 2 adalah 11. Dan critical value-nya didapatkan 2,201 sehingga decision rule-nya adalah T calculation nilai absolutnya lebih besar dari 2,201. Selanjutnya masuk ke step 5, kita akan compute the value of the test statistic. Kita juga membuat data dalam bentuk tabel untuk membantu memudahkan kita menghitung untuk perhitungan selanjutnya. Next, step yang pertama dalam step 5 adalah kita akan mencari sample mean dan sample variance dari masing-masing grup, baik grup X maupun grup Y, di mana sample mean of grup X dapatkan 31,29 sedangkan sample mean of grup Y didapatkan 33,5. Selanjutnya sample variance-nya dari grup X adalah 6,571 sedangkan grup Y adalah 3,5. Next, karena kita menggunakan multitest, kita akan mencari pooled variance-nya dari grup X maupun grup Y itu tadi yang digabung. Sehingga didapatkan pooled variance-nya adalah 5,175 dan dari data tersebut kita bisa mencari t-value-nya. Didapatkan t-value-nya adalah negatif 1,745. Terakhir, step ke-6, kita akan mendapatkan kesimpulan atau kita bisa interpret the results. Since nilai absolut dari negatif 1,745 lebih kecil atau sama dengan 2,201, it does not fall in the rejection region, so we decide not to reject the null hypothesis. This means that there is not enough evidence to conclude that the average test completion time differs between group X and group Y. Selanjutnya kita akan masuk ke Python calculation, di mana langkah yang pertama sama, kita akan import library dan juga kita akan membuat function yang dimana di dalamnya memuat tentang untuk pengambilan nilai dari z-table dan t-table-nya. Next, sama seperti cara manual, kita akan melakukan 6 step. Yang pertama kita akan state the null and alternate hypothesis. Yang kedua kita memasukkan data-data yang telah diketahui pada soal. Kemudian selanjutnya bawahnya kita akan menggunakan namanya delta degree of freedom untuk mencari DF-nya karena kita menggunakan multitest. Next, kita memasukkan rumus dari pool standard deviation-nya. Kemudian masuk ke step 3, kita akan menentukan tes statistik apa yang paling cocok untuk soal yang keempat ini, di mana yaitu menggunakan namanya multitest. Step yang keempat, kita akan formulate the decision rule-nya, di mana reject H0 dengan syarat seperti pada gambar berikut. Step yang kelima, kita akan make decision regarding H0, di mana kita memasukkan rumus untuk mencari t-calculation dan t-table-nya, dan melakukan cetak t-table dan t-calculation. Masuk ke step 6, jika syarat tersebut memenuhi maka H0 akan di-reject sedangkan sisanya akan fail to reject H0. Didapatkan setelah kode di-run, t-calculation-nya adalah negatif 1,750 sedangkan t-table-nya adalah 2,201 sehingga kita akan fail to reject H0. There is no difference in the average test completion time between employees in group X and group Y. Masuk ke soal yang terakhir yaitu soal 5, di mana tipenya adalah two sample test dependent samples. Saya akan bacakan soalnya. A study was conducted to determine whether the new training program could improve employee productivity. Before the training, the productivity of 8 employees was measured in terms of the number of units produced per day. After completing the training, their productivity was measured again. Conduct a hypothesis test with a significance level of 0.05 to determine if there is a significant increase in productivity after the training. Nah, ini adalah tabel dari soalnya untuk employee before training dan juga after training. Lalu kita akan masuk ke manual calculation-nya. Step pertama, state the hypothesis, yaitu H0-nya mu B kurang dari sama dengan mu A. There is no significant increase in the productivity after the training. Untuk H1-nya adalah mu B lebih besar dari mu A. There is a significant increase in the productivity after the training. Untuk step 2, kita akan menentukan level of significance, di mana alpha adalah 0,05. Di step 3, kita akan menentukan tes statistik yang digunakan. Nah, we find the appropriate test using the t-test because this is a dependent paired samples. Untuk step 4, kita akan formulate the decision rule-nya, di mana kita pertama akan menentukan degree of freedom-nya, yaitu DF sama dengan N-1, yaitu 8-1 sama dengan 7. Lalu kita akan menentukan critical value-nya adalah 1,895, di mana decision rule-nya adalah reject H0 if t calculation lebih besar dari 1,895. Di step 5, pertama kita akan menghitung difference-nya dari after training kurangi before training, yaitu ketemu 10 dan juga seterusnya kita temukan. Nah, untuk
Selanjutnya kita ada d minus d bar dan d minus d bar kuadrat. Nah, untuk mencari d bar yaitu ada rumusnya di atas ini dan kita menemukan hasilnya itu 14,125. Untuk S yaitu sample standard deviation kita temukan 3,980. Nah, hasil p-value-nya yaitu 10,038. Untuk step 6 kita akan interpret the results. Since 10,038 lebih besar dari 1,895, it falls in the rejection region. So we decide to reject the null hypothesis. This means that there is a sufficient evidence to conclude that the new training program significantly increased the employee productivity. Selanjutnya kita akan masuk ke Python calculation-nya. Yang pertama kita akan import library dan juga menuliskan function untuk mendapatkan value dari z-table dan juga d-table. Kita akan masukkan 6 step. Step pertama, kita akan state the null and alternate hypothesis. Step 2, kita akan masukkan data-data yang sudah tersedia di soal. Lalu kita juga akan memasukkannya ke dalam data frame. Lalu kita ada rumus untuk mencari mean before dan juga mean after. Selanjutnya kita akan memasukkan rumus untuk mencari sample standard deviation-nya. Nah, step 3, kita akan menentukan test statistiknya, yaitu menggunakan t-test. Step 4, akan menentukan decision rule-nya, yaitu reject null if t calculation lebih besar dari t-table. Step 5, kita akan masukkan rumus untuk menghitung t calculation dan juga t-table. Nah, step 6, kita akan interpret the result, di mana jika t calculation lebih besar dari t-table akan reject, jika tidak akan fail to reject. Nah, setelah kita menjalankan code-nya, kita akan membentukkan hasil. Pertama ini data frame tabelnya, kedua yaitu sample standard deviation-nya adalah 3,98, t calculation 10,038, t-table 1,895, dan hasilnya adalah H0 reject. The new training program significantly increases employee productivity. Jadi soal-soal yang telah kita buat tadi dihasilkan dari prompt yang kita tulis di chat PDF. Nah, berikut merupakan salah satu contoh prompt yang kita tulis. Berikan saya soal tentang one sample test hypothesis di mana standar deviasi populasi diketahui dan pengujiannya menggunakan one-tailed dan signifikansi diketahui. Seperti lakukan uji hipotesis dengan tingkat signifikansi titik-titik-titik untuk menentukan titik-titik-titik. Lalu jawablah menggunakan 6 step secara urut. Nah, prompt yang kita buat tadi itu disesuaikan lagi dengan tipe-tipe soal yang kita berikan pada soal 1 sampai soal 5. Nah, berikut merupakan contoh prompt lain yang kita tulis untuk menghasilkan soal-soal yang telah kita buat. Itu tadi penjelasan kita tentang materi one sample and two sample test of hypothesis. Jika kalian ada request materi lainnya, please drop on comments below. Thank you and see you on our next Learning with Us video. Aku Reina Dan aku Angela. Ciao.